Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik, kali ini saya akan membawakan tema sejarah perkembangan ilmu dakwah. Yang pertama dari ilmu balaghah, yang merupakan embrio ilmu dakwah. Ilmu balaghah dikembangkan oleh ulama kontemporer atau al-mutaakhirin. Ilmu ini lebih dikenal dari ilmu al-bayan yang dikembangkan oleh ulama terdahulu atau al-mutaqaddimin. Secara bahasa, kata balaghah berarti sampai. Kata ini sering digunakan Al-Quran terkait dengan dakwah. Ilmu balaghah adalah ilmu tabligh yakni ilmu tentang bagaimana pendakwah atau mubalik menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Ilmu balaghah memuat 3 disiplin ilmu, yakni ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, dan ilmu al-badi. Ilmu al-ma'ani adalah ilmu tentang cara memberikan pemahaman, sementara ilmu al-bayan adalah ilmu tentang memberikan penjelasan. Kemudian ilmu abadi merupakan ilmu tentang cara mengatur keindahan bahasa. Ilmu al-ma'ani menekankan pada pengelolaan bahasa. Jika dalam ilmu komunikasi yakni dengan media penyesuaian kondisi pembicaraan. Namun dalam ilmu al-ma'ani pesan disesuaikan dengan penerimanya. Agar pesan utama dakwah tidak menyimpang dari topik dan tujuannya, kita perlu mempelajari ilmu al-bayan yang meliputi metode untuk menguraikan kalimat pokok dengan kalimat penjelas yang relevan. Untuk menyusun keindahan kalimat, maka al-badi dapat dipelajari. Ilmu ini berupa metode-metode untuk membuat kalimat menjadi indah dengan bentuk ungkapan maupun pernyataan dari sudut kata-kata atau al-lafaziyah dan maknanya atau al-munawiyah. Dakwah telah lama menjadi perbincangan pokok manusia dalam setiap generasi. Ada 2 hal yang menjadi alasan dakwah sebagai wacana lama yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Alasan pertama adalah dakwah melahirkan manusia yang merubah situasi sosial menjadi lebih baik. Alasan kedua, dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitab-kitab agama samawi. Secara garis besar, tahap-tahap perkembangan ilmu dakwah terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap konvensional. Di tahap ini, dakwah masih merupakan kegiatan keagamaan. Yang kedua, tahap sistematis. Ini merupakan tahapan di mana dakwah sudah dibicarakan oleh beberapa kalangan dan muncul literatur yang secara khusus membahas dakwah. Yang ketiga, tahap ilmiah. Tahap ini dakwah menjadi ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat objektif, metodik, universal, dan sistematis. Konsep dakwah dalam literatur klasik masih belum mendapat perhatian secara khusus. Pada masa klasik dapat dijumpai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dengan konsep dakwah yang memuat pesan ditujukan kepada sekelompok tertentu. Dakwah semakin ramai diperbincangkan ketika umat Islam mengalami kemunduran dan stagnasi pemikiran. Solusi yang ditemukan ada 2 macam, yaitu solusi sufistik dan filosofis teologis. Pengaruh pemikiran dakwah dengan pendekatan teologis filosofis tumbuh dan berkembang di perguruan tinggi Islam. Sementara itu, kitab dakwah dengan sufistik ditelaah di pesantren maupun sekolah Islam. Pendekatan ini diterima oleh masyarakat muslim secara luas. Pada awal abad ke-20, pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi disiplin ilmu pengetahuan atau sains. Pada tahun 1912 di Kairo didirikan sebuah lembaga yang bernama Dar al-Dawah wa al-Irsyad untuk menghadang kristenisasi dan ditutup pada Perang Kedua. Tahun 1918, Syekh Ali Mahfuz menerbitkan kitabnya yang berjudul Hidayah al-Mursyidin ila Turuq al-Was wa al-Kitabah. Di Indonesia, keberadaan ilmu dakwah tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan yang mencetak pendakwah seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Ketika perguruan tinggi Islam negeri atau PTAIN
Dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 26 September 1951, dakwah menjadi salah satu jurusannya. Kemudian pada tahun 1967, Rektor IAIN dari Araniri Aceh dengan didukung Yayasan Pembina Darussalam dan Menteri Kesejahteraan Rakyat mengusulkan status jurusan dakwah menjadi fakultas dakwah. Setelah menjadi sebuah fakultas tersendiri, ilmu dakwah dikembangkan secara lebih leluasa hingga saat ini. Yang kemudian penyempurnaan kurikulum menjadikan ilmu dakwah sebagai ilmu yang membahas dakwah itu sendiri. Data-data perkembangan ilmu dakwah memberikan makna bahwa ilmu dakwah diterima dan dikembangkan oleh lembaga perguruan tinggi, lembaga sains, pemerintah, praktisi dakwah, dan semua elemen masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional. Demikianlah materi yang saya bawakan hari ini yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Dakwah. Semoga materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.